Ya, baik. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang gradien garis atau kemiringan sebuah garis. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari gradien itu. Jadi di sini gradien atau kemiringan itu adalah perbandingan antara ordinat atau y dan absis atau x. Nah, yang ini bisa kita tulis sebelumnya gradien itu dilambangkan dengan gradien itu sama dengan m kecil seperti ini. Nah, jadi untuk pengertian ini bisa kita tulis m sama dengan, karena ordinat merupakan y, berarti di sini kita tulis y berbanding absis adalah x. Jadi di sini m sama dengan y per x. Nah, kita bisa tulis di sini mx sama dengan y. Y sama dengan mx. Jadi, jika ada persamaannya seperti ini, berarti kita bisa mengetahui bahwa gradiennya itu adalah m. Nah, yang pertama itu bagaimana menentukan gradien garis melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y. Nah, di sini persamaan garis yang terbentuk adalah misalnya y sama dengan mx. Berarti untuk yang seperti ini, karena melalui titik pusat 0,0, berarti gradien garis yang seperti ini adalah m. Jadi untuk setiap persamaan itu kita sebisa mungkin merubah persamaan garis lurus untuk kebentuk seperti ini. Nah, sebagai contoh, misalkan tentukan gradien dari 2x tambah 3y sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya seperti ini, kita harus merubah dulu menjadi y sama dengan mx. Berarti kita bisa rubah di sini 3y sama dengan min 2x. Berarti y sama dengan min 2x per 3. Berarti y sama dengan min 2 per 3x. Nah, karena bentuknya sudah sama seperti ini, maka gradien garisnya adalah min 2 per 3. Jadi seperti ini. Nah, misalnya contoh lainnya itu adalah tentukan gradien dari y sama dengan 3x. Nah, karena bentuknya ini sudah sama seperti y sama dengan mx ini, maka kita bisa dengan mudah m-nya itu adalah 3. Nah, di sini sudah sama y-nya itu sama dengan ini, m-nya adalah 3 dan x-nya sudah sama. Jadi kita dengan mudah menentukan bahwa gradien atau m-nya itu adalah 3. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menentukan gradien garis melalui dua titik, misalnya titik x1y1 dan titik x2y2. Nah, untuk yang masalah seperti ini, rumus yang digunakan untuk mencari gradiennya itu adalah m sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, jadi y2 kurang y1 ini itu sama dengan perubahan ordinatnya. Kemudian x2 kurang x1 itu adalah perubahan absis. Nah, sebagai contoh, misalnya tentukan gradien garis yang melalui titik misalnya 2,1 titik A misalnya, dan B titik 3,4. Berapa gradiennya? Misalnya pertanyaannya gradien. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengetahui titik yang kedua itu adalah titik 3,4
kemudian titik yang pertama itu adalah titik 2,1. Berarti di sini untuk titik A-nya itu adalah X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 1. Kemudian B-nya X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan rumusnya itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. Kita tinggal substitusikan angkanya. Y2 nya sama dengan 4 kurang Y1 nya sama dengan 1 per X2 nya sama dengan 3 kurang X1 nya sama dengan 2. Kita tinggal 4 kurang 1 sama dengan 3 per 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti M nya sama dengan 3. Jadi seperti ini untuk gradien garis melalui dua titik tertentu, misalnya titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menentukan gradien garis yang saling sejajar. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa pada dua buah garis yang saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi M1 ini adalah gradien garis pada garis pertama, itu misalnya. Kemudian M2 itu gradien garis pada garis yang kedua. Misalnya garisnya seperti ini. Misalnya garis A, B, dan ini garis CD. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya contoh, tentukan gradien garis yang sejajar dengan 4x tambah 2y kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menentukan atau menggunakan rumus seperti apa jika ditemukan persamaannya seperti ini? Nah, di sini ini kan bentuknya rumus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan gradien garis yang seperti ini, kita tinggal merubah persamaan yang ini. Misalnya BY sama dengan min AX min C, berarti Y sama dengan min AX per B min C per B. Berarti Y sama dengan min A B X min C per B. Nah, ini kan rumusnya sudah terbentuk menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi di sini otomatis untuk menentukan gradiennya itu adalah min A per B. Jadi jika ada persamaan yang seperti ini, maka rumus untuk mencari gradiennya itu adalah M sama dengan min A per B. Nah, kita kembali ke contoh soal ini. 4x plus 2y min C sama dengan 0. 4x tambah 2y kurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya itu adalah A-nya sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan min 1. Nah, jadi di sini M sama dengan min A per B. Jadi M sama dengan min A-nya itu sama dengan 4, kemudian B-nya itu sama dengan 2. Min 4 per 2. Berarti M-nya sama dengan
min 2. Nah, karena persyaratannya M1 sama dengan M2, M1 sama dengan M2 itu sama dengan ini tadi M1 ya, sorry. Nah, M1 sama dengan M2, karena M1 nya sama dengan min 2, berarti M2 juga otomatis menjadi min 2. Jadi gradien garis yang sejajar dengan persamaan garis yang ini itu adalah min 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menentukan gradien garis yang saling tegak lurus? Garis yang saling tegak lurus itu adalah seperti ini. Pokoknya sudutnya adalah 90 derajat. Jadi persyaratan utamanya itu adalah M1 atau gradien garis pertama kali M2 itu sama dengan min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Misalnya tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan 4x tambah 2y min 1 sama dengan 0. Nah, A nya itu sama dengan 4, kemudian B nya sama dengan 2, dan C nya itu sama dengan min 1. Jadi M nya itu sama dengan min A per B, berarti min 4 per 2 itu sama dengan min 2. M1 di sini, sorry. Nah, kita ke persyaratannya yang ini, yaitu M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Jadi M1 nya itu adalah min 2, min 2 kali M2 itu sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 per min 2. Berarti M2 itu sama dengan 1 per 2. Jadi gradien garis yang tegak lurus dengan 4x tambah 2y kurang 1 sama dengan 0 ini adalah setengah. Jadi sampai di sini bisa dipahami dulu. Oke, kalau sudah paham atau kalau belum paham, adik-adik bisa bertanya. Dan untuk kali ini materi kita sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugasnya harap dikerjakan dan wajib adik-adik mengumpulkan. Oke, kali ini kita sampai di sini saja dulu. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.